Assalamualaikum. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu akan absen kalian satu persatu. Seperti biasa, kalian jawab dengan perasaan atau suasana yang sedang kalian rasakan. Siap? Siap. Amalia Nabila. Semangat. Amanda Jahira. Anissa Asari. Elsa Octavia. Happy. Coba Ibu absen sekali lagi. Elsa Octavia. Happy ya. Fauzan. Kenapa sedih? Lagi sedih aja. Ganesha. Ganesha? Lapar, belum sarapan. Gilang Putra. Bahagia, alhamdulillah. Girly Dwi Dela. Khaira? Gembira. Kuswandi? Lelah, Bu. Lelah. Lintang Naifa. Happy. Muhammad Agung. Kenapa Agung? Nabila Febriani. Najwa Ayu. Naura Fadila. Nona. Okta Triwulandari. Olivia Caroline. Rema. Ryu Kesha Hamka. Dispen lagi ada futsal. Sabrila. Sakila. Seprea. Santi. Suci Nurfadiza.
Sifa Aulia, Najwa Alka, Tio. Mana Tio? Baiklah, Ibu akan memberikan materi hari ini yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Coba Ibu tanya, ada yang tahu tentang motivasi belajar? Motivasi belajar itu kenapa sih harus kita pelajari? Mengapa kita harus mempelajari motivasi belajar? Agar menambah wawasan, agar kita semakin semangat dalam belajar. Sebelum memulai materi motivasi belajar, Ibu akan memberikan sedikit musik dan kata-kata untuk kalian bisa fokus dan lebih rileks. Bisa? Bisa. Oke. Duduknya yang rapi. Sudah siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Semuanya fokus, tarik nafas. Kalian hayati kata per kata, ya, dan kalian fokus. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman atau berdiri jika memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda, mulai dari otot, wajah, bahu kanan, bahu kiri, lengan atas, pergelangan tangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di paha. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Bernafaslah dari hidung. Keluarkan perlahan dari mulut. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, buang secara perlahan. Sekarang, sambil tetap bernafas, secara sadar amati pikiran kalian. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan kalian. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari. Buka mata Anda secara perlahan. Jika sudah merasa siap, senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Dan pasti dengan semangat. Tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Sekarang selesai. Sudah siap menerima materi dari Ibu? Siap. Bagaimana tadi teknik stop?
Itu tujuannya untuk kalian bisa rileks ya nak. Sekarang sudah siap menerima materi Ibu? Coba Ibu tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Najwa. Tentang gaya belajar. Gaya belajar ada 3, siapa yang masih ingat? Apa saja? Gaya belajar ada apa aja? Visual. Kinestetik. Betul? Lalu? Yang kedua? Visual. Baik, yang ketiga? Auditorial. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang gaya belajar. Alhamdulillah kalian masih pada ingat ya gaya belajar apa saja. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Sudah siap? Siap. Baiklah, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan yang dimiliki siswa untuk belajar dan mencapai tujuan belajarnya. Motivasi belajar tuh ada 2 nak. Yang pertama, Internal dan eksternal. internal dan eksternal. Internal itu apa? Internal itu dalam diri. Kalau eksternal? Keren sekali ya. Ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor yang berasal dari dalam diri seperti minat, motivasi, dan kecerdasan emosional disebut dengan faktor internal. Faktor yang berasal dari luar diri seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan faktor eksternal. Faktor eksternal dan internal memiliki pengaruh yaitu adanya hasrat keinginan yang berhasil. Lalu yang kedua adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan. Selanjutnya adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang terakhir adanya lingkungan yang kondusif. Jadi ketika kalian semangat belajar, biasanya ini yang kalian rasakan. Yang pertama adanya hasrat keinginan yang berhasil. Jadi ketika kalian ingin berhasil dalam mencapai suatu tujuan, ya, pasti kalian semangat belajarnya. Ya tidak? Ya. Karena kalian memiliki hasrat ingin berhasil. Yang kedua, adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan. Siapa di sini yang dari rumah datang ke sekolah tidak memiliki cita-cita? Ada tidak? Tidak. Kalian setiap hari belajar, menghabiskan waktu dalam seminggu 5 hari ke sekolah. Belum lagi sampai rumah, biasanya setiap malam kalian belajar. Karena apa? Karena kalian memiliki cita-cita. Kalian memiliki masa depan. Selanjutnya adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Jika kalian belajar tidak ada hal yang menarik, bosan tidak? Bosan. Ibu ingin bertanya, di sini dijelaskan ada kegiatan yang menarik dalam belajar. Biasanya ketika kalian belajar, kegiatan apa sih yang sangat menarik? Games, bermain game pada saat pembelajaran. Lalu selain games, praktik. Tidak hanya teori, kalian pun melakukan namanya praktek. Praktek apa yang sangat berkesan bagi kalian? Yang sudah kalian jalankan? Praktek apa biasanya yang menarik? Olahraga. Lalu selanjutnya ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif, lingkungan yang mendukung kalian, lingkungan yang baik untuk kalian, itu pun salah satu faktor kita ingin belajar ya. Bayangkan,
ketika kalian belajar tapi kalian tidak di lingkungan yang baik-baik saja, lingkungannya tidak beraturan, tidak menyenangkan, apakah kalian fokus belajarnya? Jadi adanya lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, mengapa sih belajar itu sangat penting? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa belajar itu sangat penting? Karena untuk menambah wawasan. Benar sekali Fauzan. Ada lagi selain Fauzan yang ingin menjawab? Untuk mencapai kesuksesan. Benar sekali ya. Mengapa belajar sangat penting? Karena dapat membantu kita untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Benar ya, seperti jawaban Santi tadi. Belajar juga dapat membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Seperti sekarang. Banyak sekali informasi ya yang berkembang, media sosial yang semakin canggih. Kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perubahan itu, kita akan tertinggal. Yang lain sudah sampai mana, sudah bisa membuat robot, sudah bisa membuat ini. Kalau kita tidak berkembang ya, tidak mengikuti perubahan yang ada di sekitar kita, kita bisa tertinggal. Itu mengapa kita harus selalu belajar. Ada banyak sekali manfaat belajar. Yang pertama apa saja? Menambah pengetahuan dan wawasan. Lalu? Selanjutnya? Lalu? Membantu kita untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya? Membantu kita untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Setuju sekali. Kita dapat pengetahuan dan wawasan. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan ketika kita belajar. Contohnya di sekolah, kita mempelajari semua mata pelajaran. Maka dari itu kita bisa mengerti dan menambah wawasan kita. Benar tidak? Meningkatkan keterampilan. Kalian bisa terampil. Banyak sekali ya, kemarin kita sedang kita sudah melakukan P5, banyak sekali keterampilan yang kalian tampilkan. Ada apa saja? Membuat orasi. Yang kedua? Senam. Kalian berkreasi dan inovasi. Terus ada satu lagi keterampilannya? Menjahit, membuat selendang dari kain perca. Itu keterampilan yang luar biasa ya, sangat bagus sekali. Lalu membuat kita untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Bagaimana sih cara membangun motivasi belajar? Lalu? Baik, yang pertama tetapkan tujuan. Tentukan tujuan belajar yang jelas dan tuliskan. Jadi ketika kalian belajar, seringkali rasa atau hati kita yang suka bad mood ya. Kadang kita nggak mood untuk belajar. Kadang rasa malas menghantui diri kita, lebih baik main game. Ya tidak? Lebih baik scroll handphone daripada belajar. Benar? Lebih baik bermain dengan teman-teman daripada belajar. Pernah ada di posisi itu pernah? Ketika kalian sudah ada di fase itu, mungkin kalau sesekali tidak masalah ya, tapi jika sering kali itu bahaya untuk kita. Takut kita tidak ada semangat lagi. Jadi apa yang kalian lakukan? Kalian bangun motivasi belajar. Yang pertama,
Tentukan tujuan belajar yang jelas dan tuliskan. Jadi kalian di rumah ya atau di kamar, kalian tulis tujuannya. Kalian tempel di kamar. Tujuan belajar, saya ingin berprestasi, saya ingin mencapai peringkat pertama. Kalian tulis, kalian tempel apa saja. Saya ingin masuk SMA yang favorit. Saya ingin kuliah di universitas yang terbaik. Kalian tulis tujuan kalian belajar apa. Jadi ketika kalian bangun, membuka mata kalian, oh ini, saya harus berangkat sekolah karena ada ini. Ada tujuan. Yang kedua, buat jadwal belajar yang teratur. Kalian sekolah dari jam 7.15 sampai pukul 3. Kalian pulang sampai rumah pukul berapa? Kalian ada yang berkegiatan selain sekolah, biasanya mengaji, ya, atau ada les di luar. Kalian mau belajar pukul berapa dan menghabiskan waktu berapa lama? Ya, kalian buat agar apa? Agar kalian teratur. Lalu cari inspirasi. Inspirasi, siapa yang ada yang membuat kalian termotivasi atau terinspirasi? Biasanya yang laki-laki ingin bermain bola, ingin jadi pemain bola. Siapa? Cristiano Ronaldo, itu inspirasi kalian. Kalian ingin sekali seperti dia gitu. Orang yang berhasil, ada nggak yang tidak belajar? Nggak ada. Saya ingin seperti kakak saya yang menjadi abdi negara. Mungkin nggak kalau tidak belajar? Mungkin. Mungkin? Tidak mungkin ya kalau tidak belajar ya. Lalu buat lingkungan belajar yang nyaman. Buat lingkungan yang nyaman. Yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya kita nggak nyaman belajar, kita tidak akan semangat belajarnya. Benar? Itu. Selanjutnya, istirahat sejenak saat belajar untuk menghindari rasa bosan. Kadang belajar terus kita bosan ya. Sudah mengantuk? Agar kalian masih semangat, Ibu ingin kalian berdiri. Ayo. Ayo berdiri. Ikuti kata-kata dan gerakan Ibu. Siap? Siap. Oke? Siap? Seperti ini. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ahi, siap? Siap. Coba Ibu mau lihat semangat kalian seperti apa, siap? Siap. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, suaranya digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Sepertinya masih kurang semangat. Ibu minta sekali lagi ya, tunjukkan semangat kalian. Bisa? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang,
Silakan duduk kembali agar kalian tidak mengantuk ya. Oke, ada pesan dari Ibu, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberi kita pelajaran. Ingat, ketika kalian malas belajar, ingat kata-kata ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberi kita pelajaran. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kelompok. Kalian buat kelompok. Nanti kalian diskusikan masing-masing kelompok, lalu kita presentasikan bersama-sama. Siap? Siap. Dimulai dari sekarang buat kelompok. Sudah? Rapikan mejanya masing-masing. Sudah siap ya? Silakan kalian diskusikan. Nanti kita sama-sama presentasikan hasil diskusi kita. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah semua? Sudah? Ibu kasih waktu 8 menit. Cukup? Cukup ya. Kalian kerjakan, kalian diskusikan, nanti kita sama-sama presentasikan. Siap? Siap. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya? Ya, tulis nama kelompoknya, nama siapa anggota kelompok. Silakan ditulis ya. Silakan kalian diskusikan. Ada kendala, Nak? Silakan dikerjakan. Coba Ibu lihat. Kelompok 1 sudah? Baik. Masih banyak waktu yang tersisa.
dikerjakan. Waktunya 3 menit lagi. Sudah selesai? Silakan dikerjakan. Ya. Oh ya. Sudah selesai? Bisa kita mulai presentasi? Sudah siap? Baik, kalian siapkan hasil diskusi kalian. Kita sama-sama udah? Kita sama-sama bahas. Yang pertama, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motivasi belajar. Menurut kami, motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi belajar yang tinggi dapat membantu siswa untuk giat belajar dan meraih hasil yang optimal. Menurut kami, bentuk-bentuk motivasi belajar yang berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi yang didasari oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang didasari oleh ketertarikan terhadap sesuatu. Motivasi yang didasari oleh keinginan untuk meningkatkan diri. Menurut kami, faktor yang menghambat motivasi belajar adalah yang berasal dari dalam diri, dari lingkungan, dan juga faktor alam seperti susahnya sinyal yang berada di pedesaan. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar? 7 cara meningkatkan motivasi belajar siswa biar lebih semangat. 1. Pilih metode belajar yang tepat. 2. Maksimalkan fasilitas pembelajaran. 3. Manfaatkan media belajar. 4. Meningkatkan kualitas guru. 5. Evaluasi pembelajaran. 6. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 7. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi? Ya. Dari kelompok Saya dari kelompok 3 izin menanggapi. Ya. Menurut saya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat belajar. Yang pertama, kesehatan yang kurang baik, kondisi sekitar yang merusak kesehatan mental, Setuju. jenuh akibat kurangnya stimulasi, status kelas sosial ekonomi, dan rendahnya motivasi dan minat belajar. Terima kasih. keren sekali jawabannya. Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya yaitu Santi Wantika dan rekan-rekan saya yaitu Nama saya Olivia Caroline.
Nama saya Nabila Febriani. Nama saya Amanda Zahira. Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan motivasi belajar menurut kelompok kami? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerakan yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan dari tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar agar dapat tercapai. Nomor 2, apa saja bentuk atau jenis-jenis motivasi belajar? Motivasi dibedakan menjadi dua jenis loh, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaan keduanya terletak pada dorongan atau niat dalam melakukan motivasi itu sendiri. Kedua jenis motivasi ini memiliki cara kerja dan efek yang berbeda dalam mengejar tujuan. Menurut kami, faktor yang menghambat motivasi belajar adalah bahwa faktor penghambat motivasi belajar peserta didik yaitu berasal dari dalam diri, dari lingkungan, dan juga faktor alam seperti susahnya sinyal yang berada di pedesaan. Menurut kelompok kami, ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa biar lebih semangat. Yang pertama, evaluasi pembelajaran, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ciptakan persaingan dan kerjasama. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 4, silakan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk menanggapi kelompok 2, yakni ada dua jenis motivasi utama. Motivasi intrinsik berasal dari keinginan internal Anda dan tindakan yang Anda ambil adalah untuk kepuasan Anda sendiri. Ini seringkali merupakan bentuk motivasi yang lebih kuat dan bertahan lama. Motivasi ekstrinsik berasal dari keinginan eksternal, seperti untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Sekian. Terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok 4. Keren sekali ya jawaban dari kalian semua. Jadi, benar ya, kalian sudah mengetahui nih motivasi belajar itu apa saja dan manfaatnya itu apa saja. Ada yang bisa ngasih kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, Motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. motivasi Sangat diperlukan. untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Setuju sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Najwa. Silakan Najwa. Aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keren sekali jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Siva. Jika seseorang tidak memiliki motivasi, maka tidak akan muncul semangat belajar dalam diri. Demikian juga motivasi belajar. Keren sekali jawabannya. Ada lagi? Ya. Dengan meningkatkan motivasi belajar dapat membantu siswa untuk belajar lebih baik dan berprestasi lebih baik. Setuju sekali. Jawabannya keren-keren ya. Kalian bisa menyimpulkan. Ada satu lagi, Ibu akan memberi kesimpulan, yaitu motivasi harus selalu ada di dalam diri kita agar senantiasa hidup mengelola di dalam jiwa, agar kita selalu memiliki semangat dalam belajar. Sudah bosan? Sudah mengantuk? Gimana kalau misalnya kita bernyanyi dan bergerak seperti tadi? Siap? Siap. Sekarang silakan berdiri. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Masih ingat? Masih semangat? Masih. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan,
Masih kurang semangat? Apakah energi kalian terkuras ketika kalian memberikan tanggapan dan kesimpulan? Apakah energi kalian habis terserap? Sekali lagi, Ibu mau melihat ya semangat kalian. Sekali lagi bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempolnya goyang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali ya. Ibu akan memberikan tugas mandiri ke kalian. Silakan kalian kerjakan sekarang. Ibu tunggu. Ya, silakan dikerjakan. Kalian kerjakan sekarang lalu dikumpul. Oh ya, kasih temannya. Silakan dikerjakan. Bisa, Nak? Tulis namanya di sini. Bisa dikerjakan? Ada yang sudah ya? Kelebihan 1 ya? Iya, Bu. Sudah selesai? Silakan dikumpul. Ayo silakan dikumpul. Sudah selesai? Sudah? Baiklah. Selesai pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan Ibu akan memberikan materi tentang sosial emosional, di mana kalian bisa
mengetahui emosi yang ada pada diri kita. Karena yang kita tahu, emosi tidak hanya tentang marah. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.